Selamat pagi teman-teman semua. Pada hari ini saya ingin coba berbagi tentang bagaimana berteman dengan kecewa. Tentu kita pernah merasakan bagaimananya rasa kecewa yang pernah hadir dan sedang kita rasakan saat ini. Tapi apakah kita bisa mengendalikan rasa kecewa yang pernah hadir dalam hidup kita? Persoalannya hanya sederhana teman-teman semua yang sedang mendengarkan. Bagaimana sebuah kecewa yang pernah hadir dan sedang kita alami bisa mengendalikan kita atau kita yang mengendalikannya. Kecewa itu bisa datang dari diri kita, dari semua yang terjadi dalam hidup kita, bahkan orang-orang yang hadir dalam hidup kita. Tapi bagaimana kita mengendalikannya? Saya ingin berbagi tips bagaimana mengendalikan itu semua. Yang pertama, saya harus mengenal betul dan sangat benar kecewa apa yang hadir dalam hidup saya, atau rasa kecewa seperti apa yang sedang saya alami. Apakah kecewa itu benar-benar sudah masuk dalam kehidupan saya, atau saya sedang tampak merasakan kecewa itu, atau saya yang menciptakan rasa kecewa itu. Terkadang dalam hidup kita teman-teman, kita menghadirkan rasa kecewa yang mungkin saja kecewa itu tidak pernah ada, tapi kita merasakan sesungguhnya kecewa itu hadir. Dan saya ingin mengenali rasa kecewa itu. Yang kedua, saya berupaya untuk melihat kecewa itu sebagai peluang, bukan ancaman. Peluangnya adalah ketika saya mengalami rasa kekecewaan yang begitu besar, saya merasakan diri saya perlu diisi dengan segala yang terjadi dalam hidup saya. Pengisian dalam hidup sederhana. Saya merasakan kecewa itu pasti punya sumber. Tapi terkadang teman-teman, selaku kita sebagai manusia, kita belum bisa mengumpulkan keberanian untuk menata rasa kecewa yang pernah hadir dalam hidup kita. Bahkan kita berpikir bahwa kecewa itu bisa selalu hadir dan mengendap dalam hidup kita. Bahkan kita berusaha untuk mengeluarkan rasa kecewa itu. Tapi kenapa terasa berat, terasa membekas, bahkan terasa itu selalu menghantui hidup kita? Bukankah kita merasakan kecewa itu sudah berhasil merenggut apa yang sedang kita kerjakan atau harapan yang sedang kita inginkan? Berikutnya teman-teman, ketika saya merasakan kecewa atau telah melalui rasa kecewa itu, kita seolah-olah merasakan kita pernah mengalami rasa kecewa itu dan takut akan memulai hidup baru, babakan hidup baru. Takut kecewa itu atau semacam itu akan datang dalam kita. Tapi coba teman-teman bayangkan, butuh berapa waktu lama lagi dan butuh berapa dunia lagi yang harus kita lewati untuk selalu mendekam dalam kecewa itu. Apa kita sulit beranjak dari kecewa itu? Atau sebenarnya kita menginginkan kecewa itu selalu ada dalam hidup kita, supaya sebagai alarm, sebagai pengingat, atau sebagai kita merasakan kita orang yang paling terluka. Kita adalah orang yang paling kecewa dalam hidup ini. Bukankah kecewa itu juga hadir untuk memperlengkapi semua yang ada dalam hidup kita? Ketika kita berlari juga punya ada batasnya. Bahkan kita juga merasakan kecewa itu bukan lagi sebagai ancaman. Teman-teman yang saya kasihi, ini cerita motivasi yang pertama yang saya ingin bagikan kepada teman-teman. Saya merasakan bahwa dunia sekarang penuh dengan kecewaan. Saya memperhatikan timeline beberapa belakangan ini. Banyak orang yang penuh dengan kecewa. Saya juga sedang merasakan kekecewaan atau telah mengalami rasa kecewaan itu. Dan saya
tahu betul dan teman-teman juga merasakan bagaimana kita ada di dimensi kecewaan yang sungguh sangat menyulitkan. Tapi apakah kita harus selalu berada dalam posisi itu, teman-teman? Ayo kumpulkan keberanian untuk mengatakan, pergilah kecewa. Engkau tidak akan kulupakan. Tapi aku harus beranjak sejenak dari masa lalu yang penuh dengan kekecewaan. Dengan begitu kita bisa melihat dunia ini sedang kita ciptakan untuk menjadi hidup yang baru. Ada harapan yang harus kita tangkap di situ, teman-teman. Hari ini saya ingin berbagi di jam subuh ini. Saya mengingat begitu banyak rasa kecewaan yang pernah hadir. Dan saya mensyukuri bahwa ada bagian kecewaan yang begitu sangat mengendap dalam hidup saya. Tapi saya jadikan itu sebagai suatu harapan bahwa di kekecewaan itu saya belajar banyak. Belajar bahwa kecewa itu hadir karena kita yang menghadirkannya. Tapi kita seolah-olah merasakan bahwa kecewa itu juga berasal dari orang lain. Hal itu benar jika kecewaan itu juga kita alami. Tapi mau sampai kapan kita berpikir bahwa yang kita alami adalah hal yang paling buruk dalam hidup kita. Apapun prosesnya, teman-teman, apapun bentuk kekecewaan itu, apapun rasa yang telah kita alami, bukankah kekecewaan itu juga yang akan merenggut segala harapan yang pernah kita sempat utarakan, yang pernah kita sempat mimpikan? Ayo teman-teman berusaha untuk bijak dalam rasa kecewa dan pintar dalam mengendalikan kekecewaan itu. Sebab dengan mengendalikan kekecewaan, kita mampu mengubah kekecewaan itu sebagai suatu langkah ke depan untuk lebih lagi baik dari orang-orang yang pernah merasakan kita kehilangan. Jikalau rasa kecewa itu hadir dari orang lain, tunjukkan kepada orang yang pernah memberi rasa kecewa itu. Tunjukkan bahwa kita sudah mampu melewati masa krisis itu. Jikalau rasa kecewa itu berasal dari diri kita, ayo wake up. Bangunkan dirimu yang begitu luar biasa, yang begitu lebih baik dari rasa kecewa itu. Bangunkan hatimu, jiwamu dengan segala harapan yang ingin kau harapkan. Dengan begitu kita bisa menghadirkan rasa nyaman dan damai dalam hidup kita. Tidak ada rasa kecewa yang pernah selesai, dan tidak ada rasa kecewa yang harus benar-benar hilang. Tapi yang sedang kita perlukan, bagaimana membuat kecewa itu menjadi peluang untuk menata hidup yang lebih baik. Sebab kecewa itu mampu membuat kita lebih mengenal siapa diri kita. Tanyalah, siapa diriku sehingga aku layak mendapatkan hal kecewa semacam itu. Dengan begitu kita memahami siapa dan apa kecewa itu.